Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses making unit yang akan kami kirim ke DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas ordernya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna hitam grade A ya, dengan harga Rp4.090.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas ordernya di Shopee kami Platinum City ya, atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 Wi-Fi only ya, dengan harga Rp4.090.000 menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan kondisi IMEI atau jaringan ya, sambil kita tunjukkan nomor IMEI-nya dulu. Sebentar ya, kita foto dulu. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu IMEI ya. Jadi kita ketik bintang pagar 06 pagar ya, nanti muncul IMEI kita tutupi ya dengan akhiran 485 ya, dengan nomor akhiran 485. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri, dan ketika barang tiba, ketika barang Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone, dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani, seperti itu ya. Terkait dengan IMEI atau jaringan, ini IMEI-nya belum terdaftar di Bea Cukai, jadi hanya bisa pakai WiFi, dan masih kadang-kadang masih bisa dipancing menggunakan Indosat, kartu Tri atau Tel atau XL ya, seperti itu. Jadi meskipun ini WiFi only, kadang masih bisa dipancing menggunakan Indosat ataupun kartu Tri, dan itu tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Bagaimana cara memancingnya sudah kami sediakan video tutorial ya, bagaimana cara memancing sinyal Indosat atau Tri di HP yang masih terblokir seperti ini. Untuk link videonya nanti akan kami kirim atau via share, via DM, via chat di WA ya. Jadi nanti di Shopee akan kami kirim nomor WA kami untuk mengirimkan tutorial tersebut dan video ini seperti itu. Nanti kalau saya lupa bisa diingatkan, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan kondisi fisik ya. Untuk kondisi fisik tampak depan seperti ini belum ada pelindungnya, tapi nanti kita sertakan tempered glass ya. Untuk layarnya aman, LCD aman, tidak ada lecet, tidak ada retak, pecah ataupun goresan ya, tidak ada. Ini fisik tampak depan, kemudian fisik tampak belakang juga mulus ya. Kaca kamera juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada jamur. Fisik bagian samping juga mulus, semua tombol masih berfungsi. Ini tombol shutter kamera, kalau dipencet separuh sebagai autofocus. Kalau ini tombol Google Assistant, ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu. Ini tombol volume. Untuk fisiknya mulus. Untuk fisik bagian atas juga mulus, ada lubang kecil mikrofon, lubang besar untuk cek audio headset ya. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus. Ini tempat SIM dan micro SD, jadi satu SIM dan satu micro SD. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya, atau 1 TB. Untuk fisik bagian bawah juga mulus, lubang kecil mikrofon dan lubang besar untuk jas tipe C, seperti itu ya. Itu untuk fisiknya. Kemudian untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi HP plus bonus. HP-nya ini bonusnya kita sepil ya. Ini ada soft case bening, kemudian kita kasih tempered glass. Ini tempered glass, kemudian ada headset Vigen extra bass, ini menggunakan jack audio 3,5 ya. Oke, itu untuk bonusnya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita tunjukkan warna monitor ya. Untuk LCD-nya kita jamin tidak ada kendala ya, tidak ada penyakit di LCD. Ini merahnya sempurna, hijaunya juga perfect ya. Ini biru juga oke, ini hitam, kemudian abu-abu, putih,
semakin terang ya. Jadi untuk putihnya kita jamin sesuai dengan deskripsi, LCD-nya putih bersih, tidak ada bercak, tidak ada shadow, tidak ada burn in, tidak ada tompel, tidak ada garis, flicker atau green screen ya. Semuanya aman untuk LCD-nya putih bersih. Kemudian kita lanjut ke multi touch atau multi sentuh ya. 10 jari coba kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, 10 jari bisa. Kemudian layar sentuh, sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya, misalkan ketika kita bepergian jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana lainnya yang ketat. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan, LCD tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, jangan di samping ketika tidur. Ditakutkan nanti bisa tertindih ya, tidak sengaja tertindih ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Mengingat harga LCD-nya sangat mahal, kalau Anda bisa cek di Shopee itu harga LCD untuk tipe Sony Xperia 1 Mark III itu harganya 3.500.000 ya. Jadi hampir sama dengan harga HP-nya ini 4 juta. Jadi sangat disayangkan jika tidak hati-hati dalam pemakaian, khususnya mengenai dengan LCD ya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai tertindih seperti itu. Ketika dimasukkan di dalam tas juga seperti itu, jangan disandingkan dengan barang-barang yang berat seperti itu ya. Itu terkait dengan saran saya yang pertama. Kemudian tips yang kedua dari saya adalah terkait dengan pengecasan ya. Jangan sampai overcharging. Overcharging itu bagaimana? Dicas selama berjam-jam ditinggal tidur lah, itu namanya overcharging. Sudah penuh tidak buru-buru dicabut, itu namanya overcharging. Ditakutkan kenapa? Kalau terlalu sering overcharging, ditakutkan baterai melembung, baterai cepat rusak, kemudian mesin panas, kemudian yang paling fatal itu adalah mesin mati total. Itu yang ditakutkan. Meskipun setiap HP ya, apalagi HP flagship seperti ini sudah ada fitur pengaman ya, fitur pengaman dari overcharging, fitur proteksi overcharging. Tetapi kalau terlalu sering overcharging juga sangat berbahaya. Ibarat tanggul di laut ya, setiap hari terkena ombak, tanggul itu sekuat apapun juga bisa jebol juga. Begitupun juga proteksi dari HP ini ya, meskipun sudah ada proteksi perlindungan dari overcharging, tetapi kalau kita terlalu sering overcharging itu yang ditakutkan pelindungnya jebol, proteksinya jebol dan menyebabkan handphone mati total. Itu yang kita takutkan. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan atau hindari overcharging. Tips dari kami ya, biasanya di malam hari ya, ketika kita mau tidur melihat handphone kita baterai lemah langsung dicas, itu jangan ya, itu jangan, saya sarankan jangan. Lebih baik dicas ketika kita bangun tidur, misalkan kita bangun jam 5 pagi atau jam 4 pagi, setengah 5 itu kita cas, baru setengah 7 mau berangkat kerja itu HP saya yakin sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Itu ya, seperti itu saran dari kami. Kemudian tips yang ketiga atau terakhir ini terkait dengan panas HP ya. Kita tahu Sony itu memang terkenal panas sejak zaman pertama kali muncul ya. Kalau Anda pengguna Sony ya, mungkin kalau Anda tahu sedikit tentang Sony, misalkan ketika HP pertama kali muncul itu tipe Z1 ya, tipe Z1, Z2, Z3, Z4, XZ, XZ1, XZS, Xperia 1 sampai sekarang itu memang kendalanya Sony. Khas dari Sony itu memang panas ya HP-nya ya. Jadi memang panas sejak dari dulu dan sekarang juga masih, PR-nya juga sama. Meskipun juga tidak terlalu panas menurut saya ya. Jika dibandingkan dengan iPhone, misalkan iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, 11 Pro itu saya kira masih mendingan Xperia 1 Mark III ya. Apalagi dengan Google Pixel ya, Google Pixel misalkan Pixel 6, Pixel 5, Pixel 7, 8 itu masih panas juga. Itu lebih mending Sony ya daripada tipe-tipe HP yang saya sebutkan tadi. Cuman untuk Sony itu khasnya jika HP panas itu dia akan menurunkan performa dengan sangat drastis ya, sangat-sangat drastis sekali, terutama fitur kamera. Itu fitur kameranya akan off ya. Jadi fitur kamera di Sony itu akan berkurang jauh ya, akan di off kan mungkin ya.
jika HP-nya terlalu panas. Itu kendalanya. Jadi kalau HP panas itu kamera tidak bisa digunakan. Itu adalah salah satu kendala HP Sony. Jadi tipsnya bagaimana? Anda bisa beli cooler ya. Anda bisa beli cooler atau pendingin atau kipas ya yang ada peltirnya. Itu kalau saya amati itu untuk 3 pemakaian ya. Yang pertama, jika digunakan untuk bermain game lebih dari 15 menit itu pasti wajib beli cooler atau pendingin. Kemudian yang kedua, jika dipakai untuk live streaming, misalkan live streaming di TikTok, Shopee ya, Anda jualan di Shopee live streaming menggunakan HP ini, itu wajib beli cooler, wajib ditempelkan cooler di belakang sini ya. Kemudian yang ketiga, Anda gunakan untuk fotografi, videografi, itu wajib juga menggunakan cooler jika Anda melakukan take foto, take video di atas lebih dari 15 menit, karena dijamin HP akan cepat panas dan nanti kamera akan force close. Cooler ada dua, ada cooler yang pakai kabel, artinya harus disambungkan ke sumber daya ya, ke listrik, dicas terus. Ada cooler yang nirkabel atau tanpa kabel, itu bisa digunakan tanpa dicolokkan ke listrik ya, jadi sudah ada baterainya coolernya. Nah, itu cocok jika digunakan untuk foto-foto di outdoor ya, seperti itu. Kalau HP digunakan standby di tripod, itu cukup beli cooler yang pakai kabel, itu harganya murah ya, 100 ribuan sudah ada peltirnya, jadi suhunya bisa sampai 20 derajat seperti itu. Oke, itu terkait dengan panas HP ya. Jadi saran dari kami untuk mengatasinya bisa beli cooler atau pendingin seperti itu. Kemudian cooler rekomendasi dari kami itu P70 ya. P70 itu sudah bagus, ketika saya di Shopee OAK3 P70 itu harganya 150 ribuan, kalau ada diskon bisa 135 atau 125 ya, lumayan. Itu sudah tanpa kabel ya, sudah ada baterai 2000 mAh. Nah, itu bisa kami rekomendasikan ya untuk fotografi di luar ruangan ya, seperti itu, dan juga bisa menggunakan kabel juga bisa. Oke, kemudian kita lanjut ya, tadi touchscreen aman, kita lanjut ke beberapa fungsi dasar yang lain. Yang pertama terkait dengan pengeras suara ya atau speaker. Coba kita buka YouTube ya. Sekarang lagi ada Shopee Peak Ramadan Sale, promo Ramadan terbesar se-Indonesia. Ada banyak banget promo yang bisa. Ya, untuk suara dijamin aman, stereo atas bawah ya speakernya. Kemudian kita cek mikrofon sekarang. Mikrofon yang bawah dulu, tes mikrofon bawah 1 2 3 cek. Tes mikrofon bawah 1 2 3 cek. Sekarang mikrofon yang atas, cek mikrofon atas 1 2 3 cek. Cek mikrofon atas 1 2 3 cek. Oke ya, kedengaran. Sekarang kita lanjut ke beberapa sensor ya, sensor 3D. Ini sensor giroskop ya. Oke, sensor giroskop berfungsi. Kemudian penghitung, ini harus jalan kaki ya, tidak memungkinkan, tetapi kita jamin berfungsi. Sensor suhu udara tidak ada ya. Kemudian sensor kompas bisa membaca 342. Oke, 342, 339. Oke, jarumnya juga bermutar ya, berfungsi. Kompas, sensor cahaya juga berfungsi. Sensor kecepatan, ini akselerometer.
bisa membaca sensornya XYZ nya angkanya berubah. Kemudian sensor proximity, oke, bisa membaca ya proximity. Kemudian pressure, ini sensor pressure ya, dari 977 kita tekan 973 sampai 981 ya. Oke, artinya sensornya naik, bisa membaca tekanan. Sensor gravitasi XYZ juga bisa membaca. Sensor kelembapan udara tidak ada. Kita cek sensor sidik jari. Sensor sidik jari di sini kita setting pola dulu ya. Oke, kita matikan HP-nya, kita sentuh. Oke, nyala ya. Sekali lagi kita sentuh ya, tanpa ditekan, nggak perlu ditekan. Oke, nyala, berarti sidik jari on ya. Kita hapus pola dan sidik jarinya. Oke, kemudian yang terakhir, sensor yang terakhir, sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi cek saldo ya, tinggal kita scan etol di belakang sini. 13.600 Bisa membaca ya, bisa membaca saldo etol atau e-money dari Bank Mandiri, menandakan NFC berfungsi dengan baik ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita cek kamera. Di sini ada banyak mode ya. Di sini kalau kita cek di mode basic, ini ada banyak mode basic, kemudian ada mode auto, kemudian P semi otomatis, S ini shutter speed, dan M manual ya. Di sini bisa diketahui untuk mode dasar ini adalah mode standar tanpa efek apapun ya. Cahayanya diatur otomatis, AWP nya diatur otomatis, shutter speed, ISO nya diatur otomatis. Kemudian kalau yang mode auto ini juga otomatis, terutama terkait dengan ISO ya. ISO nya otomatis, cahayanya otomatis, AWP nya otomatis, semuanya serba otomatis juga. Tetapi di sini bisa disetting autofocusnya seperti itu ya. Autofocus bisa disetting. Kemudian kalau kita lihat ke P ini semi otomatis ya. Di sini bisa disetting ISO, kemudian cahaya bisa disetting. Kalau terlalu banyak cahaya yang masuk juga bisa dikurangi seperti itu. Kalau terlalu sedikit cahaya bisa ditambah. Kemudian ISO nya di sini off ya. Jadi ISO nya ini otomatis, ISO nya tidak bisa disetting. Kemudian kalau yang shutter speed, di sini mode prioritas shutter speed ya. Jadi fokus ke shutter speed. Untuk cahayanya disetting otomatis, baik itu AWP, baik itu ISO ataupun EV sudah disetting otomatis. Tetapi di sini ISO nya bisa diutak-atik ya. Ini biasanya digunakan untuk memotret di cahaya yang terang, di cahaya yang normal, kemudian dia juga di cahaya yang normal, kemudian bendanya bergerak seperti itu ya. Di siang hari dan bendanya bergerak itu cocok menggunakan yang S. Kemudian kalau yang full manual itu yang M ya. Jadi di sini digunakan biasanya di dalam ruangan ya, di dalam ruangan yang agak kekurangan cahaya atau cahayanya kurang, itu bisa pakai mode manual. Dan bendanya bergerak seperti itu ya. Ini mode manual. Jadi semuanya bisa disetting dari ISO, EV, shutter speed, AWP, semuanya bisa disetting secara manual. Kalau yang MR ini settingan favorit kita bisa disimpan di MR. Di sini kita hanya cek lensanya saja ya. Kita coba cek lensa satu kali. Ini lensa utama. Kemudian lensa 0,7, ini lensa ultrawide ya. Kemudian lensa 2,9 ini adalah lensa
optical zoom 2,9 kali, 4,4 ini lensa optical zoom 4,4 kali ya. Kemudian lampu flash juga nyala. Kemudian kamera depan, oke, coba kita lihat hasilnya. Ini kamera lensa depan, ini lensa optical zoom 4,4 kali, ini optical zoom 2,9 kali, ini lensa ultrawide, ini lensa utama. Oke, semuanya berfungsi. Kita hapus lagi. Oke, saya kira cukup ya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Untuk packing kita menggunakan styrofoam tebal ya. Jadi di luar kardus seperti ini, kardus seperti biasa. Di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal 2 cm ya. Jadi ini fungsinya agar lebih kokoh ketika di dalam pengiriman paket ditumpuk-tumpuk oleh paket yang lain ya. Jadi tidak akan penyok ya. Kalau penyok ada resiko HP tertindih dan bisa timbul masalah nanti ya. Jadi kita perkuat paketnya.
Untuk nomor resi kita potong ya, untuk nama produk kita potong. Biar kurir tidak tahu isinya apa seperti itu. Oke, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tanpa atas, samping sini, bawah sini, samping sini, samping sini, samping sini. Oke, terima kasih atas orderannya. Semoga paket aman selama pengiriman, paket diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.